Perkenalkan, nama saya Muhammad Jod Haidar dengan NIM D1A022491. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Indonesia pula diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, Indonesia negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak ras dan budaya di dalamnya. Oleh karena itu, penduduk di setiap pulau memiliki keberagamannya masing-masing. Maka, di setiap pulau mempengaruhi banyak faktor yang mendapatkan begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan alam. Indonesia memiliki keadaan alam yang cukup beragam, seperti pegunungan, pantai, dan lain sebagainya. Perbedaan ini mencakup beberapa aspek mulai dari ekonomi, mata pencaharian, budaya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, sejarah yang ada di Indonesia. Dalam catatan sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Mereka datang dan mendiami wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan perbedaan tersebut, melahirkan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek menjadi faktor pembentuk keberagaman kebudayaan di Indonesia. Seperti penggunaan media sosial, semua ada di internet, dan hal-hal kecil sampai hal yang besar. Dan secara tidak langsung kita tahu budaya asing yang ada di luar. Hal ini dapat menciptakan budaya baru yang ada di tengah masyarakat. Itulah faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan bergerak ke materi yang berikutnya. Apa sih itu stereotip? Stereotip adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Adapun karakteristik tersebut meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Nah, sebelum memberi stereotip pada orang lain, proses identifikasi akan dilakukan terlebih dahulu. Artinya, orang tersebut akan diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok tertentu, kemudian akan diberi penilaian atas dasar orang yang bersangkutan. Adapun berikut adalah contoh stereotip. Contoh stereotip dari foto ini adalah orang yang sedang memakai sabuk, keris, songket, tampat, dan sebagainya, itu adalah orang Sasak dan akan melakukan prosesi adat Sasak. Dan contoh berikutnya adalah orang yang memakai jilbab itu beragama Islam. Ya, mungkin hanya itu contoh yang bisa dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata ataupun kalimat. Saya atas nama Muhammad Jod Haidar pamit undur diri dan terima kasih.